Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur kembali kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun karena masa pandemi kita masing-masing beribadah di keluarga kita. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu supaya kita memperlakukan ibadah rumah tangga ini dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, dengan berpakaian yang rapi, berpakaian yang pantas, dan kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah bersama. Dan kembali juga kami mengingatkan di tengah situasi pandemi seperti ini, kita hendaknya tidak kendor, tapi mari kita tetap ikut di dalam protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, jaga jarak. Dan yang paling utama adalah kita tetap memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengannya. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyambut persekutuan kita dengan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, bait 1 dan baitnya yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Benar Tuhan, begitu indah ketika kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan yang melayakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu. Dan ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang dilakukan di rumah keluarga gerejamu GKO Kristus Raja. Jadilah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 129 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kau
rasaku lemah. Jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu melalui pujian kami. Biarlah kiranya nyanyian pujian yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Bungkus tutup kami dengan kemuliaan Bapa, dengan kuasa darah Yesus, dengan api Roh Kudus. Hamba-Mu, Engkau yang memperlengkapi dengan roh hikmat, roh pengajaran dari Tuhan, sehingga seluruh perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini hanya satu ayat dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih yang ada di rumah untuk membacanya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita telah baca dan akan kita renungkan, Bapak Ibu, memang cuma satu ayat. Tetapi ketika saya memberikan tema tentang mengucap syukur, firman Tuhan ini sebenarnya
sangat-sangat luas, mempunyai pengertian yang begitu dalam. Dan ketika kita berbicara mengenai mengucap syukur, Bapak Ibu, mengucap syukur itu adalah satu hal yang gampang-gampang susah. Dikatakan gampang ketika kita mengalami berbagai hal yang baik yang menyenangkan hati kita. Kita mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan promosi jabatan, kita boleh membeli barang yang kita inginkan, ataupun mungkin pendidikan anak-anak kita berjalan dengan baik. Sangat-sangat gampang bagi kita untuk mengucap syukur, bahkan secara spontan, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sangat gampang. Tetapi ketika kita mengalami berbagai persoalan hidup atau banyak hal yang terjadi di luar apa yang kita inginkan, mengucap syukur menjadi satu hal yang susah. Makanya dikatakan tadi gampang-gampang susah. Ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, keadaan ekonomi yang mungkin sedang menurun, hubungan yang tidak baik dengan sesama anggota keluarga atau dengan tetangga kita, maka mengucap syukur itu adalah hal yang susah kita lakukan. Apalagi ketika kita harus menghadapi kenyataan berpisah dengan seseorang atau orang yang kita kasihi. Itu sangat susah untuk mengucap syukur. Jarang kita dengarkan Bapak Ibu ketika diberitahu atau ada orang menyampaikan kabar kepada kita, "Hai Pak Penatua Bethesman Purba, Bapak kamu sudah meninggal ya." "Oh puji Tuhan, syukur." Itu sangat jarang. Sangat jarang. Ataupun mungkin orang mengucap syukur ketika mengalami satu kecelakaan, spontan mengucap, "Terima kasih Tuhan, terima kasih aku mengalami kecelakaan ini." Sangat jarang. Tetapi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajar untuk mengucap syukur senantiasa. Kalau dikatakan mengucap syukur senantiasa, berarti mengucap syukur itu adalah satu hal yang terus-menerus kita lakukan. Kapanpun, baik pagi, siang, sore, malam, dan dalam keadaan apapun, baik keadaan kita menguntungkan ataupun merugikan, keadaan kita sedang mengalami kesusahan atau di dalam kesenangan, firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur senantiasa. Bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami sakit penyakit, kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya atau apa yang menjadi motivasi kita agar kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mampu mengucap syukur di dalam hal yang paling pahit, di dalam hal yang paling pedih sekalipun. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita syukuri, banyak hal yang menjadi motivasi kita untuk mengucap syukur. Tetapi saya mengambil hanya 5 poin, 5 pengajaran firman Tuhan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu, kebenaran yang paling indah dalam iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kebenaran yang paling indah, walaupun mungkin kita bersusah payah di dunia ini, tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji bahwa keselamatan dan hidup kekal adalah milik kita, adalah kepunyaan kita. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur merupakan satu pilihan. Mengucap syukur itu merupakan satu pilihan, bukan karena ditentukan oleh situasi atau keadaan, tetapi merupakan satu pilihan. Saya begitu kagum dengan firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 ayat 18. Mari Bapak Ibu kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kalau boleh kita membacanya secara bersama-sama, seluruh keluarga yang ada di rumah. 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sungguh satu pernyataan iman yang luar biasa tentang mengucap syukur. Tidak ada yang diharapkan dari hasil tanam-tanaman, baik dari ternak yang dipelihara. Kalau dalam keadaan sekarang ini mungkin dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, tidak ada yang dapat menguatkan, tidak ada yang menyenangkan hati, tidak ada yang memberikan harapan. Tetapi firman Tuhan katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah dan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Berarti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mengucap syukur itu adalah pilihan hati kita, bukan ditentukan oleh keadaan. Kemudian dasar ataupun alasan yang ketiga bagi kita untuk mengucap syukur adalah, mengucap syukur itu adalah ciri ataupun tanda dari orang beriman. Ketika kita membaca Lukas pasal 17, di sana ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka sembuh, mereka pulih, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Dan apa kata Tuhan Yesus? Bukankah 10 orang tadi yang sudah sembuh, tetapi yang kembali untuk mengucap syukur hanya satu orang asing, dan itu adalah orang Samaria. Rupanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mengucap syukur itu merupakan ciri tanda orang beriman. Mari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan kita telah diangkat menjadi anak oleh Tuhan, kita juga mempraktekkan hidup yang mengucap syukur. Kemudian poin yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa hidup yang penuh harapan. Berarti Bapak Ibu, dari sejak awal, dari sejak semula, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang membawa hidup yang penuh harapan, bukan hidup yang berkekurangan. Mari kita terus mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, alasan bagi kita untuk mengucap syukur, karena kita percaya bahwa Allah kita senantiasa menyertai, Allah kita senantiasa menolong kita. Roma 8 ayatnya yang ke-8 berfirman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi di dalam segala hal, di dalam segala situasi yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, satu kesaksian beberapa bulan yang lalu ada keluarga kami yang kena COVID-19. Mungkin satu saat nanti keluarga ini akan bersaksi tentang kuasa Tuhan, tapi saya mau bersaksi tentang mengucap syukurnya. Artinya kita sebagai orang percaya sangat yakin, sangat percaya bahwa kita tidak akan kena virus corona, tapi kenyataannya kita kena virus corona. Tetapi yang menjadi satu kesaksian adalah saat itu kami juga merasakan kekecewaan. Sepertinya mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa hal ini harus menimpa kami? Bukankah Engkau berfirman, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami percaya kepadamu dengan sungguh. Tapi kenyataannya ada keluarga kami yang kena COVID. Tetapi firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 ini mengingatkan kami, menasihati kami, bahwa rupanya Tuhan itu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam hal yang buruk sekalipun pada saat itu merupakan satu hal yang sangat ataupun mungkin cukup menakutkan ketika seseorang menderita ataupun terpapar virus corona 19. Tetapi kami diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saat ini kami mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Kami mengerti ketika ada anggota keluarga kami yang lain kena COVID, kami tidak sepanik yang pertama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga boleh memberikan penguatan kepada keluarga yang lain. Lihatlah, ada keluarga kita yang telah kena COVID, tapi buktinya sampai sekarang mereka sehat. Mereka dapat beraktivitas. Kemudian yang ketiga, kita dapat juga membantu di dalam hal obat-obatan. Kita lebih mengerti obat apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita yang menderita COVID. Jadi melalui sakit penyakit, melalui hal yang paling buruk sekalipun, rupanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, akhirnya harus kita sadari banyak hal yang harus disyukuri dalam hidup kita. Mulai dari kita bangun pagi, kita dapat beraktivitas, mulai dari waktu kita kecil sampai kita di umur yang sekarang, sangat-sangat banyak hal yang harus disyukuri. Kita dapat menghirup udara segar juga merupakan satu hal yang harus disyukuri. Ketika kita pergi ke rumah sakit, kita melihat banyak orang yang menderita sakit, disitulah kita sepertinya mempunyai dorongan yang kuat untuk mengucap syukur atas kesehatan yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan saat ini,
mengajarkan kita, mari kita terus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Dan sudahkah kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kita responi kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau telah menganugerahkan keselamatan dan hidup kekal bagi kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus mengucap syukur kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Saat ini kami sehati berdoa
menyerahkan gerejamu GKO Kristus Raja ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh program-program yang ada, komsel-komsel, komisi-komisi yang ada. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, perekonomian dan kerohanian mereka. Nyatakan kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga di dalam situasi seperti ini semakin nyata kasih dan kebaikan-Mu kami alami. Semakin nyata bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Jemaat di gereja-Mu ini Tuhan yang sedang sakit, kami memohon pemulihan, kesembuhan untuk Ibu Ipon, Ibu Liberson Damanik, Ibu Deni Haloho, Bapak Rudi Sihaan, Ibu Sukimin, Ibu Sutarno, dan mungkin ada jemaat-Mu yang lain yang tidak kami ketahui. Engkau berkarya dalam hidup mereka Tuhan, menjamah dan memulihkan mereka. Memberkati keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka, dan segala dana yang dibutuhkan untuk pengobatan perawatan mereka. Tuhan, Engkau yang mencukupkannya. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di dalam situasi pandemi seperti ini pun Engkau sanggup memberikan pekerjaan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Jemaat-Mu yang merindukan pendamping hidup, Tuhan berikan mereka pendamping hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jemaat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, Engkau berikan Tuhan. Berkati seluruh majelis dan calon majelis, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Gembala sidang kami, Engkau yang memperlengkapi dengan hikmat untuk boleh memimpin seluruh jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih seluruh program untuk bantuan pengobatan Ibu Pendeta kami. Engkau mencukupkannya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkati lingkungan kami, Arenjaya, Durenjaya. Berkati kota kami, kota Bekasi. Berikan kesejahteraan kepada penduduknya Tuhan. Pemimpin kami, baik yang ada di kota Bekasi, Jawa Barat, pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, Tuhan berkati. Seluruh aparat keamanan, Tuhan berkati. Demikian juga dengan situasi di Papua. Engkau yang berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau berikan keamanan, ketertiban. Terima kasih. Kami berdoa untuk Sinode GKO, berikan mereka hikmat, kesehatan, dan kepemimpinan di dalam Tuhan. Berkati seluruh tenaga medis yang berjuang untuk melawan virus corona. Virus corona dan penyebarannya yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh penjuru dunia. Kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa untuk komisi musik dan tim multimedia yang dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka, seluruh keberadaan mereka untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja-Mu GKO Kristus Raja.
Berkati mereka Tuhan, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, segala pekerjaan tangan mereka Engkau buat berhasil. Terima kasih. Berkati gerejamu, Tuhan, cukupkan dana yang dibutuhkan untuk pekabaran Injil. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk kolekte ataupun persembahan boleh memberikannya atau mentransfer kepada nomor rekening yang ada di WA grup wilayah masing-masing ataupun yang ada di dalam warta, atau dapat mengantar langsung ke gereja di tempat yang telah disediakan. Sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 264 baitnya yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas limpah kasih dan rahmat-Mu. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Berapapun persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, biarlah kiranya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkati yang masih ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah rumah tangga dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan baitnya yang kelima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur
dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Benar Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bermazmur, mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami undur dari ibadah kami, tetapi ibadah yang sejati, ibadah yang murni telah menanti kami dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkati kami Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita.